Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qadri Basir, jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama yaitu analisis lemak dan minyak. Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid. Secara umum, lemak diartikan sebagai trigliserida yang dalam kondisi suhu ruang berada dalam keadaan padat. Pembentukan lemak dan minyak dalam proses pembentukannya. Trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak, atau umumnya ketiga asam lemak berbeda-beda yang membentuk satu molekul trigliserida dan 3 molekul air. Apabila R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka trigliserida yang terbentuk disebut trigliserida sederhana. Sebaliknya, apabila berbeda-beda disebut trigliserida campuran. Apabila satu molekul gliserol hanya mengikat satu molekul asam lemak, maka hasilnya disebut monogliserida. Dan apabila dua asam lemak disebut digliserida. Mono dan digliserida ini di alam hanya terdapat sangat sedikit dalam dunia tanaman. Yang kedua yaitu analisis protein. Protein merupakan salah satu zat makanan yang berperan dalam penentuan produktivitas ternak. Jumlah protein dalam pakan ditentukan dengan kandungan nitrogen bahan pakan melalui metode Kjeldahl, yang kemudian dikali dengan faktor protein 6,25. Angka 6,25 diperoleh dengan asumsi bahwa protein mengandung 16% nitrogen. Kelemahan analisis proksimat untuk protein kasar itu sendiri terletak pada asumsi dasar yang digunakan. Pertama, diasumsikan bahwa semua nitrogen bahan pakan merupakan protein, padahal kenyataannya tidak semua nitrogen berasal dari protein. Dan kedua, bahwa kadar nitrogen protein 16%, tetapi kenyataannya kadar nitrogen protein tidak selalu 16%. Penentuan kadar protein melalui metode Kjeldahl dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Proses destruksi atau oksidasi, perubahan N-protein menjadi amonium sulfat atau NH4,2SO4. Sampel dipanaskan dengan asam sulfat H2SO4 pekat dan katalisator yang akan memecah semua ikatan N dalam bahan pakan menjadi amonium sulfat kecuali ikatan N sama dengan N, NO, dan NO2, CO2, dan H2O terus menguap. SO2 yang terbentuk sebagai hasil reduksi dari sebagai asam sulfat juga menguap. Dalam reaksi ini digunakan katalisator selenium atau HgCu. Destruksi dihentikan jika larutan berwarna hijau jernih. Kemudian proses destilasi atau penyulingan. Setelah larutan menjadi hijau jernih, labu destruksi didinginkan, kemudian larutan dipindahkan ke labu destilasi dan diencerkan dengan aqueous. Pengenceran dilakukan untuk mengurangi reaksi yang hebat jika larutan ditambah larutan alkali. Penambahan alkali NaOH menyebabkan NH4,2SO4 akan melepaskan amoniak atau NH3. Hasil sulingan uap NH3 dan air ditangkap oleh larutan H2SO4 yang terdapat dalam labu Erlenmeyer dan membentuk senyawa NH4,2SO4 kembali. Penyulingan dihentikan bila semua N sudah tertangkap oleh asam sulfat dalam labu Erlenmeyer. Proses titrasi. Kelebihan H2SO4 yang tidak digunakan untuk menangkap N dititrasi dengan NaOH. Titrasi dihentikan jika larutan perubahan dari biru ke hijau.
Kemudian bagian C yaitu analisis vitamin. Vitamin C merupakan vitamin larut dalam air dan sering digunakan sebagai suplemen. Fungsi vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas di dalam darah maupun cairan. Analisis vitamin C dapat dilakukan sebagai kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya vitamin C dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kadar vitamin C dalam sampel. Pengukuran kadar vitamin C ditimbang 10 mg ekstrak etanol daun kelor atau Moringa aloevera lam. Kemudian dilarutkan dalam labu ukuran 25 ml dengan etanol 96%. Lalu dicukupkan volumenya sampai batas tanda. Dipipet 1 ml larutan ekstrak daun kelor. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukuran 10 ml. Setelah itu ditambahkan 4 ml H2SO4 5%, lalu dicukupkan volumenya hingga batas tanda dengan amonium molibdat 5%. Dikocok hingga homogen, lalu diinkubasi 30 menit, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 570 nm. Dilakukan replikasi 3 kali. Jadi selanjutnya yaitu analisis mineral. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara berlainan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak mengkonsumsi mineral tertentu dapat menyebabkan gangguan gizi. Mineral digolongkan ke dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari. Kemudian mineral makro yaitu Na, Cl, Ca, P, Mg, Sk. Mineral mikro yaitu Fe, I, Mn, Cu, Zn, Co, F. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai analisis lemak, protein, vitamin, dan mineral. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.